Keluarga Warginata Atmaja sehat, bahagia, luar biasa. Warginata Atmaja sehat, bahagia, luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Nu kusim kuring dipihormat tuan rumah sahibul bait sepuh orang sadayana Bi Imas sareng Mang Acep. Mang Cecepnya? Mang Cecep. Ayeuna mah ketang disebut nate Mang Haji Cecep sareng Bi Hajah Imas Susilawati. Mudah-mudahan sehat terus, Mang. Amin, amin. Sehat berkah. Tadi abdi naroskeun kamungan meunang kawihna nuju ngagaluh oleh-oleh. Waduh. Aduh. Langsung mobil. Desi sareng Arifin ya. Arifin atas saya Jan. Nu kusim kuring dipehormat para wargi, Mang, Bibi, kemudian Teteh, Akang, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sumping nakadieu sing jadi amal soleh. Amin. Janten sarana wasilah Allah memberikan berkahnya pada kita semua. Kemudian juga yang juga jadi penting bagi abdi terutama karena ternyata kita sudah sampai pada generasi keempat barangkali. Abdi kita sudah 20 tuh nyanak incu. Tanggal 5 acannya, mantuan ini acan kan? Acan. Abdi kita sudah 20 tuh. Mudah-mudahan saya. Siap. Kira, mudah-mudahan dinakeun teh Kang Denina atau budak nanti Kang? Saha, ustaz eta mah. Tenang, ya kita doakan. Mudah-mudahan segera gaduh mantunya. Amin. Sadayana yang hadir. Nembe tabu 11. Ya kira ngaku ngabdi duit ka setengah 2 lah ya. Terus ya. Mangga assalamualaikum sing. Ibu bapak yang Allah muliakan, panginten sakedikit rada ngajak untuk merenung sejenak. Saya baru selesai membaca satu buku. Bukunya gratis, bisa diperoleh di internet. Luar biasa, penulisnya Denny J.A. sanes Denny Pahrudin. Denny J.A. pendiri LSI, Lembaga Survei Indonesia. Judul bukunya 11 Fakta Google. Luar biasa nih Bu. Bagi saya yang sehari-hari ngurus santri, yang sehari-hari jadi orang pesantren, jadi agamawan, buku itu mengguncang. Karena buku itu menjelaskan paling tidak dalam data yang diberikan Google ada 4.600 agama di dunia. Sanes hiji 2, 4.600 agama. Kemudian dari 4.600 agama itu diurutkan pemeluk agama terbesar di dunia. Jumlahnya 2 miliar yaitu Kristen. Dengan berbagai variannya, Katolik, Protestan, Pantekosta 2 miliar kurang lebih. Yang kedua kemudian Islam. Islam itu 1,9 miliar. Sekarang juga bisa dicek di Google, 1,9 miliar. Kintan-kintan nu katilu. Agama apa yang panutnya paling banyak? Hindu. Apalagi kemudian? Buddha. Nanti kalau dibuka fakta Google ini mencengangkan. Ketiga urutan pemeluk agama terbesar itu adalah ateisme. Hampir setara dengan Islam, sudah lebih dari 1 miliar. Ke bawahnya baru Hindu. Hindu tidak sampai 1 miliar, hanya kurang lebih sekitar 600 jutaan. Buddha dan lain sebagainya. 4.600 agama yang ada di dunia dalam data yang bisa diakses oleh siapapun ternyata belum berhasil membuat mayoritas orang di dunia memeluk agama. Banyak orang yang tidak percaya agama. Rada sekedik saya bicara soal abdi mah panjang rada penting karena saya agamawan. Dari mana asalnya ateisme? Karena berarti ada dua keyakinan, ada teisme,
percaya Tuhan, ada ateisme tidak percaya Tuhan. Dari mana orang tidak percaya Tuhan? Ternyata asalnya orang jadi ateis itu asalnya dari agnotisme. Apa agnotisme itu? Tidak peduli agama, tidak percaya agama, dan tidak ingin memeluk agama. Dari mana asalnya agnotisme? Dari orang-orang beragama seperti orang, budak orang, yang kemudian kecewa dengan pengalaman beragama, kecewa dengan agamawan, anu jiga nu heueuh mun ngomongan kabatur, bari tidak bisa dilaksanakan oleh dirinya, yang nilai-nilai agama demikian luhur ternyata sulit dilakukan oleh mereka. Akhirnya mereka kecewa pada agama, jadi tidak percaya agama, ujung-ujungnya kemudian tidak percaya Tuhan. Kenapa ini penting saya sampaikan, ibu bapak yang Allah muliakan? Seolah-olah beragama teh jika semarak di permukaan. Jumlah sekarang abdi kalasan sehari-hari diberikan tanggung jawab jadi salah satu pengurus travel haji dan umroh. Sampai dengan September tahun 2024, jumlah orang yang sudah bayar lunas biaya berangkat haji sehingga dia dapat porsi haji itu jumlahnya sudah hampir mencapai 8 juta. Tos mayar, tos tinggal berangkat, nanti tentukan tambah sekian, sudah hampir 8 juta. Sukabumi, tempat kesepuhan ya kemarin berhaji, antriannya hari ini 23 tahun. Jadi pemi ayeuna daftar haji 23 tahun kemudian. Seperti semarak luar biasa. Antrian padahal terus di kuota atas dikasih kuota Indonesia itu 215.000 aslinya, tambahan 10.000 jadi 225.000 itu kuota resmi. Di luar itu banyak. Kemudian kalau lihat kurban, lihat Ramadan nanti semarak seolah-olah, tapi dalam praktek beragama yang semarak di permukaan, yang dari tampilan kelihatan agamis, ternyata beragama itu tidak sampai pada level yang membahagiakan. Paling tidak kalau tidak membahagiakan, menggembirakan. Banyak orang-orang yang beragama ternyata tidak mengalami kebahagiaan dengan beragama, sehingga makin hari kemudian yang terjadi adalah orang beragama secara administratif tapi tidak beragama secara substantif. Namben kena jika orang KTP-na ya agamaan tapi nilai-nilai agama belum tentu bisa dilakukan oleh kita. Apa hubungannya yang saya sampaikan dengan pertemuan kita, ibu bapak? Salah satu data Google itu menunjukkan orang yang gelisah berupaya kemudian mencari jawaban dari kegelisahannya lewat beragama, ternyata dia tidak temukan di agama. Karena ini datanya mungkin menakutkan, Pak nanti dibuka buku ini. Mayoritas negara-negara, bukan mayoritas, bahkan semua negara yang berbasiskan agama, jadi ada pertanyaan seperti ini dilakukan di 189 negara, yang melakukannya juga badan di bawah PBB. Pertanyaannya sederhana, is religion important for you? Apakah agama penting bagi Anda? Ditanyakan ke orang Filipina, jawabannya 97%. Orang Filipina menjawab agama penting. Mayoritas orang Filipina beragama, agamanya Katolik. Ditanyakan ke orang India, the most important, paling penting agama itu, sehingga mereka mencapai 97%. Ditanyakan ke orang Indonesia, jawabannya luar biasa juga, penting pisan agama teh, 97%. Ini untuk menyebutkan nih Hindu. Kemudian tanyakan ke orang Thailand yang Buddha, 93%. Ketika kemudian dilihat negara-negara dengan basis agama yang kuat tadi, diukur, ayat di dunia itu namanya happiness index, indeks kebahagiaan. Mayoritas negara-negara yang agama penting, ternyata mayoritas negara itu hidup dalam gelimang kesulitan, kemiskinan, dan jauh dari kebahagiaan. Jadi seolah-olah data yang ada, lamun jalma bahagia, biasanya jauh dari agama. Karena semakin akrab dengan agama, ternyata makin akrab dengan penderitaan. Tiap orang panggil dulu orang anu di kopea, misalkan yang jangotan, ngan ripu jeung ripu, besi atau teh. Kumaha ceu damang ayeuna kabarna? Damang cek, ngan teu boga duit, gitu aja jawabanna teh. Makanya ngelet puasa, tidak membahagiakan dan sebagainya. Apa hubungannya yang saya sampaikan dengan pertemuan kita? Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Emang, Bibi, adik-adik semua, inilah salah satu aplikasi beragama, nyata silaturahim. Kalau ada orang, tadi kan disampaikan oleh pembawa acara, silaturahim teh manjangkeun umur, menyebarkan, meluaskan rezeki.
Gening loba nu rajin silaturahim ripuh, jeung ripuh. Tiap silaturahim teh ngan ripuh, sia teh jeung ripuh dan sebagainya. Tadi padahal menyangkan umur, meluaskan rezeki, barangkali ada pemaknaan yang keliru dengan agama yang kita pahami. Jadi agama teh tidak menjadi spirit untuk membuat orang lebih bahagia, tidak membuat spirit untuk orang lebih, karena kalau lebih bahagia pasti lebih panjang, lebih sehat umurnya dan lain sebagainya. Panginten pertanyaan besar itu sampai ini belum terjawab. Nah, justru di negara-negara yang beragama, sebatkan lah, misalkan negara Timur Tengah, mayoritas berkonflik. Bahkan ketika diukur dari ukuran korupsi, mayoritas mereka korupsi. Ketika diukur dari penegakan hukum, mayoritas mereka bermasalah dengan penegakan hukum. Sementara, Abi gaduh data, nanti datanya boleh dicek lewat Google. Negara-negara yang paling sejahtera, negara-negara yang bahagia, itu mayoritas adalah negara-negara yang jauh dari nilai agama. Misalkan ayah Swiss, kemudian Norwegia, kemudian paling cuma Irlandia di data yang dianggap kental beragama dan lain sebagainya. Ibu bapak, para sepuh, para wargi sadayana, urang teh tadi tos sampai pada generasi keempat, abdi tos gaduh putu, abdi generasi katilu. Ibu bapak generasi kedua. Mama Wardi teh generasi pertama, awal ti Mama Wardi pun bapak aya Bimas tadi nu bungsuna ge tos nini. Bayangkan coba. Bisa bayangnya Yusuli? Genep Bimas. Bungsuna kebayang kan berarti Mang Ai teh di atas bibi kan ya? Apalagi Mang Iin. Bet abdi ge sakieu ayeuna geus ngalasa geus kolot 55 tahun. Generasi ketiga, generasi keempat abdi tos gaduh budak, tos gaduh incu dan lain sebagainya. Saya ngajak para wali sadayana, kita perbaiki silaturahim kita perbaiki beragama kita. Kenapa urusan yang yang atribut mah seperti sholat ke masjid, kemudian puasa Ramadan, biarlah atribut itu melekat biasa. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana mengenalkan pada anak-anak kita lewat kita bahwa silaturahim yang menjadi perintah agama ini menyenangkan. Kan jauh kali tetepi, abdi dulu jabah macet tadi di Gekrong, jabah panas hareudang, jabah hayang kacai geus mampir deui ka pom bensin teh kacai sebagian lila dan sebagainya. Tapi kenapa ini kita tempuh? Karena dari agama disebutkan siapapun yang melangkahkan kakinya ke tempat berkumpul, ke tempat kebaikan, Allah ampuni dosanya, Allah kemudian angkat derajatnya, Allah berkahi rezekinya. Tilu tuh dalilnya, diampuni dosa, diangkat derajat, diberikan rezeki. Karena itu tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan melaksanakan perintah Allah tadi. Makanya kenwe anggang di teang, jauh di jugjug, pirage ka Sukabumi. Boleh jadi besok lusa anak-anak kita akan ngajak silaturahimnya bukan lagi di Indonesia. Ayo orang pernah kena angke di Mekah bari umroh. Iya pun bibi Mas pendak sama abdi di ditu. Kercali kue di hotel, tulisan stiker pek tinggal fotona di go. Dahulukan yang lansia, mata diuk nu lansia, abdi mah dihandap, dan stikernya gitu. Tapi baca mangnya, penak di ditu coba. Ngimpi ge henteu penak, alhamdulillah sehat, Mang Aceh, Bima sehat, alhamdulillah. Sementara yang lainnya, aduh, seanu rempo dan sebagainya. Jadi boleh jadi besok lusa anak-anak kita mungkin lebih jauh lagi. Sehingga ini nama kan lebih jauh digampilkan ke sebagian orang mah geus lah halana zoom kumaha tuh ieu na lamun silih berkirim baheula kan silih kirim sebagainya gip ketika tadi make gip sebagainya jadi kumaha tuh mohon maaf lah di download we maaf saya maafkan gitu lah. Walaupun orang ayeuna aya dina generasi medsos seperti ini, tapi ibu bapak insya Allah nilai silaturahim yang melelahkan, jauh, penuh perjuangan ini tetap tidak boleh kita tinggalkan. Bahasa tadi para sepuh mah bisi paremun obor, buat enak obor cangken geus teu warau, ieu saha. Abdi nu apa teh Kang Deni we. Karena Kang Deni relatif aktif dan sebagainya, wajahnya akrab. Nah, sana bahasa eta pernah teh jeung ieu. Tenang dan bahaya. Nyejeng iya kan beda kalau saya tahu. Jadi Panginten ini ajakan Sautim ini luar biasa. Mentak tadi misalkan sok anjing tahun depan kalau Allah pertemukan usia kita mungkin di Malangbong, mungkin
Di mana itu selain Malambong? Cililin. Cililin mah gampilnya. Kamu beli mah di Cililin caket sagulik. Gampil sok ngaroja gampil. Dan sebagainya. Di Malambong. Mungkin di Tangerang mana Mangawan? Cikupa mah caket, alhamdulillah. Caket gue, kono ting di mana? Kono caket we Tangerang dan lain sebagainya. Hartosna geuning karek tina generasi kedua ge geus jarang. Generasi ketiga, ditos generasi kaopat ye gaduh budak. Alhamdulillah tebih pun anak tebih. Para wajib tebih. Jadi kalau memungkinkan kita sehat, bisa meluangkan waktu, ayo orang luangkan waktu, ikhtiarkan bisa silaturahim. Mudah-mudahan, dan mungkin Allah bohong. Allah menegaskan lewat lisan Kangjeng Nabi, man ahabba ayyubsato fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasir rahimah. Siapapun kaasup urang sadayana yang berkeinginan Allah berkahkan, luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, jalinlah silaturahim. Katinggal di dia tinggal rambutan, aya opak kerajinan, aya naon deui teh? Comro kayak bisa disebut lebih legit. Tapi itu kue jahe di dia mah. Ada kue jahe. Sudah dibawa ya untuk kue jahe. Nah, jangan lagi nitip kue jahe karunya tuan rumah nah di jauh. Tuh ada kue jahe. Iya teh silaturahim. Kira-kira Bi Imas tiap harinya dia akan kieu moal. Peda aya dulu rek datang naik heula tangkal rambutan. Mau heula kue jahe di subuhan. Dasar dinten mah mungkin moal aya urangnya kitu mun di supageto panginten di sumpingan kepala wargi teh nah diaya-ayakeun we. Abdi ge domba meunang pencit heula, hayang pencit. Tadi abdi ka Mang Acep gitu, Mang aya hayang pencit heula, bulu ngumpul silaturahim. Nanti aya cenah hayang mah canat we kayak hirup-hirup geus wae. Itu benernya ibu bapak, mudah-mudahan ya nilainya yang diinikan. Kita yang memiliki kesadaran punya dua kewajiban. Pertama menjaga ya, ditinggal ti sepuh urang teh lain pedah urang jadi budakna turunanna lain kana rasapna. Tapi jangan sampai aya turunan Mama Wardi anu henteu agama-agama Islam. Naudzubillah. Jaga. Bila perlu bergerasi-gerasi tetap jadi ngagam agama Islam. Dan yang kedua, tugas orang sebagai muslim, pokok orang dibengket ku nasab yang sama. Jaga supaya beragama teh menyenangkan. Sehingga anak-anak kita tetap nanti beragama dalam keadaan menyenangkan. Yuk Bapak, terus ngesang abdi. Jadi sakitlah pengentannya, mudah-mudahan ayalah sakit manfaatna, hapunten anu kasuhun, mudah-mudahan sehat sadayana. Tuan rumah khususnya sing berkah, datang lagi nih. Oh iya. Tuan rumah sing berkah, sing sehat. Ulah hilap, oleh-olehna ke abdi. Mudah-mudahan manfaat. Aku lu qouli hadza astagfirullah walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Warkina Taat Maja sehat, bahagia, luar biasa.